Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori pembentukan alam semesta. Teori pembentukan alam semesta menurut para ahli. 1. Teori nebula atau kabut. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1688 sampai 1772. Disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Teori serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796 dan C. van Weizsäcker pada tahun 1940-an. Teori nebula Immanuel Kant. Pada karyanya di tahun 1755 yang berjudul The Universal Natural History and Theories of the Heavens, dia mencetuskan teori yang menjelaskan asal-muasal tata surya. Dia berpendapat bahwa pada awalnya, kabut dan gas yang ada di angkasa berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Nah, inti massa yang di tengah memiliki suhu tinggi dan berpijar lalu membentuk matahari. Sementara bagian inti massa di pinggirnya mengalami pendinginan dan perlahan-lahan berubah menjadi planet yang mengorbit pada matahari. Teori nebula Kant-Laplace. Pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa, kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas, sebagian besar hidrogen yang disebut nebula. Gaya gravitasi menyebabkan kabut itu menyusut dan berputar dengan arah tertentu, suhu kabut memanas, dan akhirnya menjadi matahari. Matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya, dan membentuk planet dalam dan planet luar. Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet merupakan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan pemodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus. Teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Teori Big Bang atau teori dentuman dahsyat ini ditemukan oleh Stephen Hawking. Inti teori menyatakan bahwa jagat raya berawal dari ledakan satu titik tunggal bervolume nol dan berkerapatan tak terhingga yang terjadi sekitar 14 miliar tahun lalu. Selanjutnya yaitu kelebihan dari Big Bang teori. Yang pertama, para ilmuwan telah memastikan bahwa alam semesta ini berada dalam keadaan yang terus mengembang. Alam semesta ini tentulah memulai pengembangannya dari sebuah titik tunggal. Yang kedua, pada tahun 1964, Edwin Hubble mengemukakan bahwa jarak antara galaksi semakin menjauh. Hal ini mengasumsikan bahwa benda-benda angkasa pernah menjadi satu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari Big Bang teori. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan bagaimana akhir dari alam semesta. Yang kedua, jika alam semesta berasal dari ledakan besar, seharusnya tidak dapat sisa radiasi ledakan yang melingkupi seluruh alam semesta. Yang ketiga, teori ini tidak dapat memberikan beberapa penjelasan mengenai kondisi awal alam semesta, melainkan mendekripsikan dan menjelaskan perubahan umum alam semesta sejak pengembangan awal tersebut. Selanjutnya yaitu teori planetasimal, yang mana menurut First Ray Moulton
dan seorang geologi bernama Thomas C. Chamberlain dari Universitas Chicago, yang kemudian teori ini dinamakan dengan teori planetesimal. Yang teori ini disebut dengan sebuah bintang melintasi matahari memiliki daya tarik yang sangat besar sehingga menyebabkan massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengkorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan dan kemudian mempadat. Akhirnya, massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang, yaitu termasuk bumi. Yang selanjutnya yaitu teori kondensasi. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930 oleh seorang astronomi Inggris R.A. Lyttelton, dan teori ini dijelaskan bahwa tata surya itu mulanya berbentuk dari bola kabut raksasa yang terus berputar sampai akhirnya berbentuk cakram raksasa. Bagian tepi cakram berupa gas dan debu. Gas dan debu ini kemudian saling bertarikan sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan protoplanet. Protoplanet ini lambat, lalu semakin dingin dan semakin padat, akhirnya berbentuk planet. Yang selanjutnya yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris, yaitu yang bernama R.A. Lyttelton, sekitar tahun 1956. Teori bintang kembar ini yaitu teori yang dapat dijelaskan pada mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi, kemudian salah satu matahari tersebut ditabrakkan oleh bintang yang sedang melintasi langsung hancur menjadi materi yang lebih kecil, tetapi tetap mengintari matahari yang masih utuh. Jadi lama-kelamaan matahari tersebut menjadi planet. Selanjutnya yaitu teori pasang surut. Teori pasang surut ini menurut astronomi James dan Jeffries pada tahun 1917 mengemukakan pendapat bahwa tata surya pada awalnya hanya terdiri dari matahari tanpa memiliki anggota. Teori lain juga dikemukakan oleh seorang ahli dari Prancis yang bernama Georges Louis-Lascelles dan Button pada abad ke-18. Pada abad ke-18 ini mengatakan bahwa planet terbentuk dari hasil tabrakan antara matahari dengan komet raksasa. Hasil tabrakan ini tersebut menghasilkan puing-puing yang nantinya akan berubah menjadi beberapa planet yang berotasi dengan arah yang sama. Dengan arah yang sama ini ia dapat mengelilingi matahari, dan selanjutnya teori pasang surut ini diperbaiki kembali oleh Sir James Hopwood Jones, seorang ahli matematika dan fisika dari Inggris, dan Horace Jervey pada tahun 1918. Mereka berdua mengatakan jika awal mula perbentukan tata surya yaitu adanya sebuah matahari yang dilewati oleh bintang yang sangat dekat dengan jaraknya, karena terdapat gaya gravitasi sebagai massa dan dimiliki oleh matahari tertarik ke arah bintang tersebut hampir menyerupai cerutu. Massa matahari ini yang tertarik tersebut besar pada bagian tengah dan kecil di bagian ujung. Bagian ujung dan pengangkol setelah bintang itu pergi menjadi matahari. Massa yang terbentuk cerutan tersebut terus berputar mengelilingi matahari yang akhirnya mendingin dan membentuk bulatan untuk kemudian berubah menjadi planet, sedangkan matahari tetap menjadi matahari sampai saat ini. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.